Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Teladan 25 Nabi. Kisah penuh hikmah yang akan membawa kita lebih dekat mengenal para utusan Allah. Dengarkan, resapi, dan ambil pelajaran dari perjalanan hidup para nabi yang penuh inspirasi. Selamat mendengarkan. Adam, manusia pertama di bumi. Beribu-ribu tahun sebelum manusia diciptakan Allah, alam semesta dan semua isinya telah ada. Di atas bumi yang terbentang luas, berdiri gunung-gunung tinggi menjadi tiang bumi. Lautan yang membentang, sungai-sungai yang panjang, hutan belantara, dan danau-danau menjadi sumber kehidupan tanaman dan hewan-hewan. Di bumi terdapat banyak hutan dan padang ilalang, di mana tanaman tumbuh subur. Pohon buah-buahan, bunga-bungaan, dan tanaman penghasil bahan makanan seperti padi dan gandum. Selain tumbuh-tumbuhan, ada pula binatang. Allah telah menciptakannya dalam ribuan jenis. Ada yang hidup di air, misalnya ikan. Ada juga burung-burung yang terbang di udara. Dan yang hidup di darat banyak sekali ragamnya. Ada binatang yang bisa dimakan dagingnya, ada yang bisa dijadikan tunggangan, dan ada juga yang menghasilkan susu dan madu. Banyak binatang-binatang yang hidup di zaman itu sudah tidak ada lagi di abad ini. Sekarang kita hanya mengetahuinya dari sisa-sisa fosil yang ditemukan. Salah satunya adalah dinosaurus. Kita bisa melihat peninggalan-peninggalan itu di museum-museum besar dan terkenal. Sebelum manusia ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat. Jumlahnya jutaan dan bahkan miliaran. Walau tak terlihat oleh kita, tapi bumi, langit dan seisinya ini penuh malaikat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap tetes hujan yang turun selalu disertai malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Tugasnya adalah beribadah dan menjalankan semua perintah Allah. Mereka selalu berzikir dan mensucikan asma Allah. Malaikat-malaikat ini tidak makan, tidak tidur, dan selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah. Dari sekian banyak malaikat, yang kita ketahui namanya hanya sekitar 10 malaikat. Yang paling dikenal adalah malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi. Kita juga mengenal Israel, malaikat pencabut nyawa, Malik, penjaga neraka, Mikail, malaikat kesuburan alam, Munkar dan Nakir, malaikat penjaga kubur yang akan menanyai manusia di liang lahat. Ada lagi malaikat Raqib dan Atid yang menuliskan semua amal baik dan buruk seseorang. Ridwan, penjaga surga, Israfil, peniup sangkakala. Ada beberapa malaikat yang namanya sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan Allah. Misalnya malaikat yang menurunkan hujan, yang menjaga pintu surga, yang menjaga iklim, dan sebagainya. Selain yang sudah disebutkan di atas, masih banyak sekali malaikat yang tidak kita ketahui nama dan tugasnya. Waktu hendak menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi." Para malaikat heran mendengar pernyataan Allah itu. Bukankah sudah ada makhluk ciptaan seperti mereka? Jumlah mereka pun banyak, dan semuanya amat patuh menjalankan perintah Allah. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Mereka akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih mensucikanmu. Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui," firman Allah. Jawaban Allah ini membuat para malaikat sadar bahwa Allah lah Maha Pencipta segala sesuatu. Sesungguhnya para malaikat juga tidak tahu untuk apa mereka mula-mula diciptakan. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama dari tanah liat kering. Setelah tubuhnya terbentuk, Allah meniupkan ruh, maka tubuh itu bisa bergerak, hidup, dan berpikir. Manusia pertama ini bernama Adam, dan Allah menempatkannya di surga. Waktu para malaikat memperhatikan makhluk ciptaan Allah yang baru ini, turunlah perintah Allah kepada mereka. "Coba kalau kalian tahu, sebutkanlah nama benda-benda." Para malaikat bingung. Mereka merasa tidak pernah tahu dan tidak mendapat pelajaran tentang hal itu dari Allah. Kemudian Allah memberi perintah kepada Adam. "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini." Ternyata Adam bisa menyebutkan semua nama benda satu persatu. Para malaikat menjadi sadar,
Inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada Adam, si manusia pertama. Allah memberi karunia akal sehingga dapat menerima ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang kemudian diturunkan kepada para nabi. Saat itu pula lah Allah meminta semua malaikat bersujud di depan Adam. Karena beriman kepada Allah serta berilmu pengetahuan, Adam menjadi makhluk Allah yang termulia di antara ciptaan Allah lainnya. Para malaikat pun serentak tunduk memberi hormat kepada Adam. Tapi ada satu yang membangkang dan tak mau bersujud, sehingga disebut iblis. Sebenarnya, iblis termasuk golongan malaikat yang diciptakan Allah dari api. Melihat itu, Allah langsung menegur iblis. Kenapa engkau tidak mau menghormati Adam? Apakah engkau menyombongkan diri? Atau engkau merasa menjadi makhluk yang lebih mulia? Ternyata jawaban iblis sangat sombong. Aku lebih baik dari Adam karena engkau jadikan aku dari api, sedangkan engkau jadikan Adam dari tanah. Iblis lupa bahwa dirinya hanya makhluk ciptaan, sama seperti Adam dan para malaikat. Adam dan para malaikat mau mematuhi perintah Allah karena sadar bahwa Allah sang pencipta paling tahu akan keadaan yang diciptakannya. Sementara iblis merasa lebih tahu dari Allah dan menganggap perintah Allah sebagai hal yang aneh dan mengada-ngada. Allah menjadi murka karena sikap iblis yang kurang ajar. Iblis diusir dari surga dan tak boleh kembali lagi. Sesungguhnya kutukanku ini berlaku sepanjang zaman hingga hari kiamat. Demikian firman Allah. Iblis ketakutan mendengarnya. Tak terbayangkan olehnya bagaimana hidup di luar surga. Ia harus meninggalkan kehidupan surga yang serba enak dan menyenangkan. Lalu di akhir zaman nanti, ia pun akan dimasukkan ke neraka, tempat paling buruk dan paling mengerikan. Tempat ini disiapkan untuk siapa saja yang berani melawan perintah Allah. Ini semua gara-gara Adam, pikirnya. Hatinya kembali panas membara. Kebenciannya kepada Adam makin bertambah. Dan sebelum meninggalkan surga, iblis masih sempat berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau keluarkan aku dari surga karena Adam. Oleh karena itu aku bersumpah akan memusuhi Adam dan semua keturunannya." Iblis juga mengatakan bahwa ia tidak ingin sendirian berada di neraka. Ia ingin membawa serta anak cucu Adam. Oleh karena itu, selama anak cucu Adam masih hidup, ia akan terus menggoda dan mengajak mereka untuk bersama-sama menentang Allah. Dan Allah membiarkan iblis melaksanakan keinginannya. Hanya saja Allah memperingatkan bahwa hamba-hambanya yang saleh dan beriman tak akan tergoda oleh iblis. Hanya manusia atau anak cucu Adam yang malas beribadahlah yang akan mudah terkena bujuk rayu iblis. Iblis sangat gembira, terbayang olehnya bahwa kelak ia tidak akan sendirian menderita di neraka. Terima kasih telah mendengarkan cerita teladan 25 Nabi. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan memperkuat iman kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan meneladani akhlak para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.